Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat podcast Taklim Psikologi sekalian. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Feroz dan narasumber tetap kita Bapak Indra Sakti, Dr. Andes Indra Sakti Psikologi. Pada episode kedua ini kita akan bicara tentang kebangkitan spiritual. Masih ada hubungannya sih sebenarnya dengan episode pertama, yaitu tentang kelayakan menjadi khalifah, di mana kita memiliki sejumlah perangkat yang bekerja di dalam 3 ranah dengan sejumlah fungsi. Nah, ini pendalaman dari salah satu fungsi tersebut. Begitu ya Pak Indra Sakti? Insya Allah kita akan ini ada kaitannya juga dengan surat Al-Qalam ini. Pak Indra mengatakan titik tolaknya dari surat Al-Qalam sebagai contoh bagaimana spiritualitas itu bisa bangkit. Gitu. Itu ayatnya ayat ke ini ya, tentang kebun ya, tentang apa, pemilik kebun, ashabul jannah ya. Gitu. Wa qadaw a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadaw 'alal ardi 'alal hardin qadirin. Nah, mereka merasa yakin untuk memanen kan, datang gitu. Qadaw pagi-pagi gitu, bergegas pagi-pagi. Qadaw itu bahasa Arab bergegas pagi-pagi. Tapi falamma ra'auha, tatkala mereka melihatnya, qalu, mereka berkata inna ladallun. Nah, ini udah mulai ada masalah kesadaran spiritual ya, kebangkitan mulai. Sadar sesat ini. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang dari memanen. Qala ausatuhum, berkatalah orang yang paling moderat di antara mereka, alam aqul lakum, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, laula tusabbihun, kenapa kalian tidak bertasbih. Jadi kalau mau panen itu ucapkan dulu subhanallah. Kalau mau mendapatkan sesuatu, mau mengambil sesuatu yang sebenarnya memang milik kita, tapi kita harus akui dulu itu karena kemahasucian Allah, bukan semata-mata karena pekerjaan kita. Ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Ini pengantarnya saja. Selebihnya kita coba dengarkan dulu Pak Indra menjelaskan bagaimana itu kebangkitan spiritual, apa itu prosesnya, urgensinya dulu mungkin. Baik. Penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau kasih warning dulu dikit ya. Artinya kita hari ini diskusi tentang kebangkitan spiritual. Yang saya maksud dengan kebangkitan spiritual itu bukanlah sesuatu yang mistik gitu ya. Jadi kebangkitan spiritual yang terbayang, oh nanti habis ini kita bisa lihat jin nih. Oh. Atau bagaimana cara membuat sesajen. Ya, jadi bukan di situ. Artinya yang kita maksud dengan kebangkitan spiritual nanti ya kita akan bicara bagaimana kemudian kita bisa mempunyai kesadaran bahwa kita bertuhan gitu ya. Kita memiliki Tuhan, kita mempunyai keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konteksnya tetap psikologi, fungsi kesadaran gitu ya kurang lebih. Dan nanti ada hubungannya dengan ranah eksekutif. Artinya dari 3 ranah yang kita bahas kemarin ini agak berfokus ke ranah eksekutif ya. Ya, insya Allah begitu. Ya, lanjut Pak Indra. Jadi ini saya pertegas saja lagi kepada penonton sekalian. Ini kebangkitan spiritual itu ya bukan nanti menjadi hubungan dengan jin ya atau makhluk-makhluk supranatural gitu ya. Tetapi justru ini memang sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita dan terkait dengan kesejahteraan hidup kita. Silakan lanjut Pak Indra. Saya mau ulas sedikit tadi gambaran ayat itu ya. Jadi dari ayat yang dibacakan oleh Feroz tadi, dari berapa ayat 17 ya, surat Al-Qalam sampai dengan 32, itu terbayang begini. Jadi ada orang dalam satu kampung, sejumlah orang dalam satu kampung, punya kebun. Yang saya baca nggak dari 17, tapi memang temanya lebih cocok dari 17. 17 itu inna balaunahum kama balauna ashabal jannah iz aqsamu ya la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami menguji pemilik kebun
ketika mereka bersumpah dalam arti bertekad, pasti kami akan panen besok pagi-pagi. Jadi sejumlah orang ini ada beberapa hal yang menjangkiti jiwa mereka, gitu kan. Yang pertama over optimistic. Over optimistic, layak serimun nah. Besok saya pokoknya panen dah, tenang aja. Gitu pakai kan. bahasa Arab bener tuh. Ini pakai lam takkid, terus pakai nun takkid 2 kali nih. Iya. Oh ini amat sangat over optimistic ini berarti. Yang pertama itu munculnya over optimistic. Yang kedua kemudian munculnya kekikiran dalam diri mereka. Besok kita panen nih. Kalau kita panen gimana? Jangan bagi-bagi orang lain dah. Gitu kan. Nanti ada orang miskin kita jangan kasih. Terus bagaimana itu caranya? Itu 23 tuh. 23. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Mereka bergerak itu saling menakut-nakuti, jangan sampai ketahuan orang-orang miskin. Iya. Jangan sampai ini ya gitu. Jadi Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin, agar orang-orang miskin jangan sampai masuk ke kebun. mau manen jadi kayak orang mau nyuri. Padahal punya dia. Itu jalannya mengendap-endap gitu, pelan-pelan kagak nggak ngomong ke sana kemari. Udah gitu dia berangkatnya sebelum subuh lagi. Jadi mau panen kebun sendiri kayak mau nyolong di kebun orang lain. Gitu. Alasannya kenapa? Karena takut diminta sama orang-orang miskin. Tidak mau berbagi lah, kikirnya minta ampun ini. Kikir nggak mau berbagi. Ini kalau mungkin juga kalau boleh burung jangan sampai ketahuan tuh kan. Jangan ikut matok kan. Iya, makanya pagi-pagi benar sebelum subuh gitu kan, waktu masih gelap. Gelap gitu. ya. Jadi burung juga masih burung hantu doang sama kelelawar. Ya, ini saya ingin katakan ini satu gambaran dari orang yang spiritualitasnya betul-betul dalam keadaan tidur gitu. Spiritualitasnya dalam keadaan terabaikan. Ketika mereka dalam spiritualitas yang terabaikan itu, dia sampai ke kebun, dia menemukan kenyataan. Kebunnya hancur, gitu kan, digambarkan gosong gitu kan, hancur, kemudian tidak ada yang bisa dipanen. Ya, pada detik itu tersentaklah mereka. Waduh, ternyata kita udah salah ya. Mirip kasus Rempang. Itu datang dengan kesiapan, pokoknya siap mereka, pokoknya kita gusur, kalau perlu kita piting gitu kan. Nggak tahu ngadepin kenyataan yang berbeda. Nggak tahu bangkit nggak itu spiritualitas pejabat yang ngurus itu. Mudah-mudahan. Lanjut Pak Indra. Jadi situasinya begitu. Pada detik itu, pada detik mereka mendapatkan kenyataan yang mengejutkan, gitu kan? Kenyataan yang mengejutkan itu seakan-akan merombak gitu, seakan-akan membersihkan segala macam cara pikir yang awal tadi. Over optimistiknya hilang gitu kan. Kemudian kekikirannya juga menjadi lenyap gitu kan. Yang muncul dalam pikiran mereka, ya Allah kita salah ya. Kenapa kok terlalu optimis tadi ya, kira-kira begitu. Kenapa kok kita jadi terlalu pelit tadi ya. Nah, karena itulah ada di antara mereka orang yang dikatakan paling, kalau tadi Pak Feiruz menerjemahkannya, awsatuhum itu paling moderat. Paling moderat. Gitu. Artinya moderat optimisnya, moderat kekikirannya. Moderat dalam kenegatifan. Moderat dalam kenegatifan. Atau kalau kita baca terjemahan itu disebut orang yang paling bijaksana di antara mereka. Gitu. Dialah yang bilang, laula tusabbihun. Kenapa kita dari awal tuh nggak bertasbih ya sama Allah? Ya. Nah, disinilah ya. Pada saat-saat seperti itu, pada detik-detik kita menghadapi kejutan-kejutan dalam kehidupan, hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan, pada detik itulah kita terbangkit spiritualitas kita. Pada detik itulah kita teringat akan Allah. Teringat bahwa ada sesuatu gitu kan, ada zat yang mengatasi semua hal gitu. Ada zat yang
Maha kuasa. Maha kuasa, maha tinggi, maha segala sesuatu. Yang bisa membolak-balikkan segala sesuatu dalam waktu sekejap. Gitu. Dari layak panen menjadi tak bisa panen. Bukan dari sekedar layak panen, dari optimistik. Oh iya, karena psikologi ya. Ya, kalau layak panen itu biologi ya, perkebunan. Oke, lanjut Pak Indra. Ketika saya begitu optimis panen, sampai pernyataan bal nahnu mahrumun. Ya kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Sampai ngebayangin kita udah usaha keras gitu kan, tiba-tiba ya kita nggak dapat apa-apa. Coba bayangkan ya dalam situasi sekarang nih, petani-petani yang tadinya optimis, terus musim kering yang berkepanjangan, lahan panennya gagal, tanahnya kering segala macam, sefrustrasi apa mereka? Ya. Begitulah bayangannya. Dari yang sangat optimis sampai kepada kefrustrasian yang mendalam. Ya. Gitu. Nah, pada detik itu muncul tuh kebangkitan spiritual. Pada detik itu kita baru mulai tersadar tuh, ada sesuatu yang di atas ini. Tapi Pak Indra, apakah kebangkitan spiritual itu memang harus melalui hentakan yang seperti itu? Harus melalui peristiwa musibah dulu? Gitu. Atau bagaimana? Sebelum menjawab itu saya mau cerita dulu begini. Apakah dalam diri kita tidak pernah ada tuh bisikan-bisikan? Tidak pernah ada pikiran-pikiran tentang spiritualitas sama sekali. Kalau dikatakan seperti itu, enggak juga. Misalnya saya mau ambil contoh. Saat malam hari saya ngelihat bintang di langit. Gitu. Apa sih kemudian bisikan hati kita pada saat itu? Ternyata alam ini luas ya. Oh, ternyata bintang-bintang itu ada yang besarnya lebih besar dari bumi. Oh, ada galaksi, ada apa? Bumi kita ini bagian dari galaksi. Jadi kita tuh cuman kecil ya. Ada keindahan juga ya. Ada keindahan, ada sesuatu yang besar. Terus saya ini apa ya? Nah, kalau dalam istilah psikologi itu, pada detik itu muncul pertanyaan eksistensial gitu ya. Pertanyaan tentang keberadaan saya ini apa sih? Ya. Gitu. Makna ya. Tentang makna dirinya. Okay. Makna keberadaan. Saya hanya satu remah-remah di atas titik debu gitu kan. Terus apa saya ini? Kenapa saya mesti ada di sini? Gitu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul ketika kita melihat langit. Atau kadang-kadang gini lah, ya mungkin kita semua ya pernah merasakan satu situasi kita berada dalam kemiskinan yang luar biasa. Atau bukan kemiskinan kalau itu terlalu berat ya. Kelaparan yang luar biasa, kita lagi lapar gitu. Jalan kemana, lihat warung kok nggak ada warung apa gitu ya. Tiba-tiba entah dari mana gitu ya, kita ngelihat, tuh ada warung. Gitu. Ya, ada warung yang terpencil yang kita rasakan nggak pantas di situ ada warung gitu ya, sepi. Terus kita datang ke sana, pada saat kita menemukan warung itu rasanya kita ada harapan, ada sesuatu yang ya Allah kok tiba-tiba ada gitu ya, atau tiba-tiba ada orang justru sebalik dari yang tadi ya. Iya. Dari tidak optimis muncul optimisme di situ. Ya begitu. Atau tiba-tiba ada orang ngasih kita sesuatu, ya kita lagi jalan bareng tiba-tiba ada orang lewat, Pak, gitu. Ini Pak, saya punya nasi bungkus nih, Bapak mau nggak? Gitu ya. Yeah. Pada saat itu ya rasanya apa ya? Oh, kok begitu ya? Nah, ini juga bagian dari kebangkitan spiritual. Keterkejutan, hentakan yang mungkin tidak sekeras tadi ya. Yang tidak sekeras musibah itu tadi, itu membangkitkan menimbulkan kebangkitan spiritual dalam diri kita. Jadi kesadaran kita itu makhluk yang kecil, itu juga kesadaran spiritual dibanding semesta. Itu adalah. Jadi teringat itu Pak Indra, lagu Kansas tuh. Betul, lagu Kansas. Dust in the wind, dust in the wind. All we are is dust in the wind.
debu yang tertiup. Semua kita seperti debu di angin, di dalam angin. Itulah ya penonton sekalian, Pak Ferus. Jadi situasi-situasi itu selalu kita alami dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita selalu ada situasi-situasi begitu. Di setiap harinya pasti kita menghadapi kenyataan itu. Ambil contoh yang ringan gitu. Kita lagi nyetir mobil, jalan macet, tiba-tiba kok kita ketemu ada lowong gitu, kita bisa lewat gitu ya. Itu pun menimbulkan kejutan-kejutan. Nah, cuma soalnya adalah kita abai terhadap persoalan itu. Soalnya Abai. kita adalah abai pada Kenapa abai? soal gitu. Mungkin saya cerita lebih awal lagi boleh ya? Boleh, silakan Pak Indra. Jadi ginilah gambarannya. Bahwa manusia itu terbangun dari dua substansi gitu ya, yaitu ruh dan fisik. Itu sudah menjadi kepercayaan seluruh manusia. Fisik tanpa ruh itu disebut mayat, gitu, disebut jenazah, gitu kan. Ruh tanpa fisik. Ruh tanpa fisik kita nggak pernah tahu ada di mana. Hantu katanya. Ketika ruh dan fisik kita ini terbangun, maka terpadu. Allah membangun, menggerakkan semua sistem, semua proses dalam tubuh kita. Ada sistem metabolisme, ada sistem pernafasan, ada sistem apa lagi? Sistem rangka tubuh. Ya, sistem rangka tubuh itu terdiri dari apa? Tulang, sendi, otot, gitu ya. Nah, ada juga sistem. Artinya ruh itu membuat berfungsinya seluruh perangkat ya. Telinga menjadi pendengaran, mata menjadi penglihatan, hidung menjadi penciuman, lidah menjadi merasa, mulut bisa macam-macam fungsinya. Itu karena ada ruh tadi. Gitu. Kalau enggak we just body gitu, hanya jasad. Terpadunya antara ruh dan jasad. Nah, di antara sistem-sistem itu yang sangat sentral untuk kehidupan manusia adalah sistem pikiran. Yang sangat sentral adalah sistem pikiran. Nah, ini didalami dulu Pak Indra. Mungkin ini karena ini mungkin menjadi titik tolak jadi. Ya. Kesadaran, pikiran. Karena kemarin kita bicara beberapa ranah itu. Nah, kadang-kadang orang bilang pikiran ini juga jiwa atau apa gitulah ya. Ada kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut mind ya. Psique gitu kan. Ya macam-macam begitu. Ada ya istilah boleh apa aja lah, tapi kira-kira saya mau gambarkan itu. Ya bukan sekedar brain. Bukan sekedar brain. Tapi mind. Dia bukan otak tapi akal gitu. Sistem pikiran inilah yang mengendalikan semua hal dalam kehidupan kita. Dia mengendalikan gerak kita, dia mengendalikan metabolisme kita, dia mengendalikan pernapasan kita, dia mengendalikan gerak jantung kita. Hanya pengendalian pikiran ini ada yang apa istilahnya kita sadari dan ada yang tidak kita sadari. Ada pengendalian yang terkait dengan gerak tubuh, gerak organ, gitu ke organ dalam. Jantung misalnya. Jantung, gitu kan. Ada pengendalian yang terkait dengan perilaku. Jadi mind ini termasuk sampai mengendalikan proses berpikirnya, thinking. Ya. Thinking itu dipengaruhi oleh mind ya. Yang kita sekarang sebut juga mindset ya jadinya. Jadi sangat sentral, itu sangat sentral. Semua kita yang ada dalam diri kita, para penonton sekalian, itu jari ini kita gerak-gerakkan itu ada hubungannya dengan mind ya. Mata kita pejamkan, kita itu ada kaitannya dengan mind. Mimpi juga mind ya. Nah, mungkin saya mau kaitkan dengan ini dulu Pak Indra. Ada hadis yang mengatakan rufi al-qalam, diangkatnya pena ya para penonton sekalian tuh dari 3 itu. Dari anak kecil sampai dewasa itu terkait akal, terkait mind. Dari orang gila sampai dia sembuh. Artinya itu sampai agama pun menekankan itu fungsi sentral gitu. Jadi taklif, status mukallafnya seseorang atau bertanggung jawabnya seseorang itu ada kaitannya dengan
fungsi mind ini. Kalau dia berfungsi, maka dia mukallaf. Kalau tidak berfungsi, tidak mukallaf. Bisa begitu Pak Indra? Ya, begitulah. Ya kenapa orang lumpuh? Gitu kan? Oh iya, itu juga. Kan begitu kira-kira gambarannya. Ya karena, jadi saya mau ini. Jadi kalau di episode kemarin dulu, itu kan kita bilang tentang proses mental. Ya. Nah proses mental ini kita sebutkan sebagai dia ada di sistem saraf, kan gitu ya. Yeah. Kumpulan sejumlah proses mental inilah yang kita sebut sebagai kerjanya mind tadi, kerjanya pikiran. Jadi keseluruhan kerja proses mental itu adalah kerja pikiran. Gitu ya. Jadi tadi mind itu berarti mind itu bekerjanya di mana? Mind itu bekerjanya di sistem saraf Pusat. Sistem saraf pusat sampai dengan sistem saraf tepi juga. Gitu kan. Semua itu. Nah, secara lebih gampangnya lagi, kalau kita mau bayangkan, mind itu jadi apa sih? Pikiran itu seperti apa sih? Ya kalau kita mau sederhanakan, konkretkan dalam kenyataan kita sehari-hari, mind ini, pikiran ini itu ibarat sistem informasi. Ibarat sistem informasi. Ya. Sistem pengolahan informasi. Kalau kita lihat sistem informasi itu dia mulai bekerja dari apa? Dari adanya sensor. Oke. Gitu kan? Ya adanya sensor tuh menangkap cahaya, maka sensor itu mengirim sinyal-sinyal kemudian ke tempat lain, apakah dia akan membunyikan alarm ataukah akan membukakan pintu ataukah akan menyalakan lampu gitu ya. Mungkin di antara teman-teman tuh ada yang punya lampu-lampu cerdas gitu kan. Yang kita ngomong lewat HP, Google turn on the lamp gitu. Nyala itu lampu. Sensornya di mana? Sensornya di HP itu. Kemudian sensor dari HP itu mengirimkan pesan ke sistem di HP, kemudian sistem di HP mengirimkan pesan kepada sistem di lampu sehingga lampunya nyala. Nah kira-kira begitulah. Dari fungsi kognitif ke fungsi eksekutif. Nah, gitu kan kemarin begitu ya. Ya. Jadi eksekusinya apa? Turn on, nyalain. Maka lampunya menyala lah, gitu kan. Itu gambarannya. Jadi sederhananya begitu. Ya kita bayangkan. Dan pastinya kerja pikiran akan menjadi lebih kompleks lagi dari itu. Kita katakan tadi kita manusia itu ada terbangun dari fisik, dari jasmani dan dari rohani. Dari jasmani rohani itu terbentuklah pikiran ya. Nah pertanyaannya tuh sensornya ada di mana kalau pikiran manusia? Sensornya ada di mana? Ya. Apa yang bisa disensor oleh manusia? Kan kita kenal dengan istilah panca indera. Panca indera itu adalah sistem sensor. Apa? Sensor terhadap sesuatu yang ada di luar tubuh. Di lingkungan. Mata adalah sensor terhadap pantulan cahaya yang dari lingkungan. Telinga sensor gelombang suara. Kulit sensor dari suhu gitu kan, dari tekstur gitu kan. Lidah sensor dari cita rasa, asin, manis. Nah, gitulah seterusnya. Dan ada juga sensor yang berhubungan dengan hal-hal fisik yang ada di dalam tubuh. Ketika kita sebut ayat gampangnya gini lah. Ketika lambung kita kosong, itu ada sensornya. Sehingga kita tahu kita lapar. Ketika tiba-tiba sensornya bukan panca indera di situ ya. Bukan panca indera. Nggak bisa ngelihat nih. Ya, bukan mata kita ngelihat ke perut. Wah, kayaknya kempes nih, lapar gitu. Enggak. Gemuk, gendut, kenyang gitu, bukan ya. Ini perut saya lagi kembung. Kenyang berarti. Tapi di dalam perut itu sendiri sensornya ya. Ya. Gitu. Ada juga sensor-sensor dari rohani kita. Gitu. Sensor rohani. Ya. Ini yang bukan indrawi, yang bukan juga tadi dari tubuh gitu. Jadi bukan ragawi lah dia. Bukan ragawi, bukan yang sifatnya fisikal. Oke. Gitu. Karena kan tadi manusia ada fisik dan ada ruh. Ya. Kalau sesuatu itu tidak disensor, maka pikiran nggak bisa bekerja untuk itu.
Gitu kan, padahal kita katakan tadi pikiran sebagai nggak ada supply informasinya, nggak ada umpan dia. Padahal pikiran sebagai sentral. Gitu. Itu satu sisi dulu ya. Nah juga akan ada sensor-sensor yang mengambil informasi juga dari pikiran kita. Lagi bengong-bengong tiba-tiba kita teringat masa lalu, teringat waktu kecil. Ya, itu kan sesuatu informasi yang sebetulnya ada di memori kita. Bukan ada di perut kita gitu kan. Iya. Bukan ada di mata, di telinga. Bukan ada di mata, di telinga, tapi ada di pikiran itu sendiri. Iya. Itu ya. Nah, dari sensor inilah kemudian mengalami proses gitu kan. Terus-terusnya terproses sehingga nanti muncullah di ranah eksekutif. Kan kemarin kita udah cerita ada ranah afektif, kognitif, eksekutif. Itu bagian dari proses mental ya. Proses mental di dalamnya. Kemarin kita juga ada sebut ranah eksekutif tuh ada beberapa fungsi, di antaranya kan kita sebut fungsi diri, fungsi kesadaran, fungsi regulasi atau regulator. Gitu ya. Nah, saya mau cerita kita fokus kepada fungsi kesadaran. Ya. Jadi kebangkitan spiritual ini lebih erat kaitannya ke fungsi kesadaran ya. Ya. Okay. Jadi misalnya gini, saya melihat Pak Ferus, gitu. Apakah tiba-tiba bayangan Pak Ferus yang masuk ke mata saya? Bukan. Ya. Tapi yang masuk ke retina mata saya, ke sel-sel saraf saya, mata saya adalah pantulan-pantulan cahaya, bagian-bagian cahaya yang dipantulkan oleh sinar dari tubuhnya Pak Ferus. Yeah. Gitu. Ada warna kulit, ada warna baju, ada bentuk bundar wajah, ada gitu, dan bentuk oval wajah dan seterusnya. Itu setiap sel mata, sel retina menangkap bagiannya masing-masing. Gitu. Nah nanti dari sel retina ke otak kita gimana? Yaitu sudah bukan lagi dalam bentuk bayang-bayang, bukan lagi bentuk pantulan cahaya, tapi sudah bentuk getaran-getaran listrik. Sudah dalam bentuk apakah electricity secara sebetul-benarnya atau bisa jadi dalam bentuk kimia, gitu ya, elektrokimia, gitu, bisa jadi begitu. Nah singkat cerita, setelah dia masuk di mata, nanti diolah dan seterusnya, nanti akan muncullah di kesadaran kita dimuncul di kesadaran saya sebagai orang yang namanya Ferus. Gitu. Bukan orang yang namanya lain. Iya. Nggak mungkin saya ngeliatin Ferus tapi yang muncul siapa Joko gitu kan. Nggak, tetap Ferus yang muncul. Tapi kan ada orang yang tadi saya baru alamin tuh. Saya ngelihat seseorang, saya anggap dia si A, padahal dia si B gitu. Itu lain lagi ya? Lain lagi. Yaitu artinya itu masalah memori. Masalah memori. Ya, bukan kesadaran ya. Atau bukan masalah masalah yang muncul di kesadaran. Kesadaran ya, itu masalah daya ingat aja. Daya ingat atau mungkin ketika sensornya kurang pas. Oh iya. Ada kemungkinan kita salah mensensor. Ada kemungkinan. Nah begitu. Jadi ketika saya melihat, maka nanti yang muncul di kesadaran saya adalah bayangan apa yang saya lihat. Ketika saya mendengar, maka yang akan muncul di kesadaran kata saya adalah suara-suara yang saya dengar. Gitu. Nah, ketika saya lapar, yang muncul dalam kesadaran saya adalah rasa lapar. Ketika saya kejang otot, yang muncul dalam kesadaran saya adalah sakitnya otot yang menegang, yang kejang. Sehingga saya bisa simpulkan, oh ini otot saya kejang nih. Nah, pertanyaannya, ketika saya mensensor sesuatu dalam spiritual saya, dalam rohani saya, dalam ruh saya, apa yang akan muncul di kesadaran saya? Kalau tadi kan sensor-sensor yang dari luar rohani ya, bukan rohani, yang ragawi sama yang mental ya. Nah itulah yang sering disebut oleh orang
Ya tadi saya sudah sampaikan ya, soal pertanyaan eksistensial istilahnya gitu ya. Oke. Pertanyaan eksistensial itu apa? Siapakah saya ini? Kenapa saya ada? Saya mau apa sih di sini? Untuk apa? Gitu. Kenapa sih saya mesti capek-capek kayak gini? Gitu. Apa sebenarnya yang saya kejar dalam hidup ini? Ada nggak sih? Kenapa saya mesti susah-susah kalau nanti saya mesti mati? Gitu. Iya. Gitu ya. Nah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya tadi saya sudah gambarkan ya. Di antaranya misalnya ketika kita kerja capek, lagi santai-santai bengong-bengong di rumah, kemudian kebayang sama kita capek banget di hidup. Kok saya gini amat ya, saya mau ngapain sih? Pertanyaan itu sering muncul, cuma soalnya adalah kesadaran-kesadaran itu kemudian jadi perhatian sama kita apa enggak? Jadi tidak lanjuti jadi renungan apa tidak gitu ya. Kita bisa merasa lapar, tapi kemudian kita bisa mengabaikan kelaparan kita. Saat saya lagi bekerja sibuk, bekerja keras, tiba-tiba perutnya lapar. Ntar dulu lah makan, ini ada yang lebih penting. Ini ada yang lebih penting yang bisa dikerjain. Ini mesti saya selesaiin. Akhirnya itu rasa lapar terlupakan dan bahkan bisa jadi sistemnya sebenarnya hilang. tetap bekerja dia, sensornya tetap mengatakan lapar, tapi pas ke otaknya dia diabaikan. Ya, sampai di otak kemudian di-cut. Di pause. Gitu. Ntar dulu lu antri. Gitu. Dan bahkan yang sudah masuk ke kesadaran itu jadi hilang. Ya dikeluarin lagi. Hilang kemana nggak tahu. Pokoknya hilang gitu ya. Ini suruh keluar dulu. Ntar. Nah begitulah. Kita udah capek-capek tengah malam. Capek. Ngapain ya saya? Aduh ngapain sih mikirin itu, udah ngantuk, udah tidur aja. Selesai itu. Besok pagi kita bangun kita nggak pikirin itu lagi. Lupa udah. Nah inilah soalnya kenapa kemudian kesibukan sehari-hari itu yang sering dikatakan oleh para adik-adik, dalam psikologi ini ada aliran namanya logoterapi. Oke. Para orang ahli logoterapi ini mengatakan spiritualitas itu tidak pernah bisa hilang dalam diri manusia, hanya saja dia seringkali diabaikan. Hilang nggak ya? Hilang nggak? Dia akan muncul. Dalam setiap hari akan muncul, tapi seringkali diabaikan. Nah, coba bayangkan kita lagi ngelamun, terus ada orang negor kita, Dra, saya masih bengong. Dra, tetap bengong. Dra, wah baru kaget. Gitu kan? Iya. Ada suatu kejutan, gitu kan, yang membuat kita tersadarkan, terhentak. Gitu. Terhentak dan kemudian ada satu stimulus loh yang mesti saya perhatikan. Yang tadinya diabaikan jadi terperhatikan. Itulah diantaranya kenapa perlunya ada kesulitan-kesulitan hidup, kegagalan-kegagalan itu tadi. Saat kita sibuk segala macam, mungkin spiritualitas kita terabaikan. Tapi dengan adanya kejutan-kejutan itu, spiritualis kita akan mulai punya perhatian kepada spiritualitas itu. Coba bayangkan kita lagi di jalan tol, gitu kan. Tiba-tiba awan gelap, gitu kan. Apa yang muncul saat itu? Khawatir ya. Kita punya rasa ketakutan. Tapi ketakutan berada di jalan tol dalam suasana awan yang tebal, gelap gitu dan jarak pandang yang terbatas, gitu ya. Itu berbeda dengan ketakutan saat kita melihat harimau. Oke, beda. Beda kan? Ketakutan pada saat itu adalah ketakutan dengan kesadaran saya gak bisa lari. Yang bisa saya lakukan adalah kemudian lari kepada yang Maha Kuasa. Gitu. Yang bisa mengatur ini semua. Cuma ada satu-satunya yang bisa melindungi saya dalam situasi saya gak bisa lagi untuk lari. Langsung ingat doa dia, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya kan kalau ketemu anjing galak gitu kan summum bukmun, ketemu harimau gitu nggak tahu mau kemana lagi udah. Itu kesadaran spiritualnya mentok langsung. Nah itu jadi ini ada kaitannya dengan ayat ini ya berarti. Surat yang Pak Indra ceritakan itu ke dalam surat Al-Isra itu. Wa idza massakumud durru. Dan ketika kamu merasakan
bahaya. Gitu. Ya. Wa idza massakumud durru fil bahri, di tengah lautan. Dhalla man tad'una illa iya. Hilang semua yang tadi disembah, diseru, dimohon, kecuali hanya Allah semata, Dia semata. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi begitu selamat ke daratan, lupa lagi gitu. Berpaling lagi dari Allah. Wa kana lil insanu kafura. Sungguhnya manusia itu sangat kufur. Sangat kufur ini berarti sangat mengabaikan. Itulah tadi tidur kesadaran spiritualnya, kufur spiritual. Ya. Gitu. Tapi Allah ingatkan lagi, afa amintum an yakhshifa bikum janibal barri. Ya. Apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Apa itu? Likuifasi ya. Likuifasi. Itu kalau gempa yang orangnya jadi mau di laut mau di darat itu potensi bahayanya ada dan itu bisa membangkitkan kesadaran spiritual. Begitu nggak Pak Indra? Bisa mau di laut mau di darat bisa tenggelam juga bisa kita. Tenggelam juga. Ya. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-27 68 67 68. Nah itu kita bayangkan ya, orang yang dalam ketakutan itu tadi terus di jalan tol, tiba-tiba dia bisa selamat keluar dari situ, awan udah hilang lagi, terus ketemu dengan keluarganya, dia ngomongnya apa sih? Ih gila lu tadi gelap banget, sampai takut gitu. Lah kok jadi ngomong begitu? Nah, iya kan? Atau orang yang di pesawat itu guncangan begitu turbulensinya begitu besar dan lama lagi itu. Lama, terus kemudian si pilot mengambil keputusan pendaratan darurat. Pendaratan daruratnya selamat. Gitu kan? Keluar tuh para penumpang. Pilotnya emang hebat. Itu artinya maksudnya Pak Indra mau menjelaskan tidak terjadi kebangkitan spiritual. Pada saat dia berada dalam ancaman itu, ya dia berada dalam ancaman, spiritualitasnya sudah menjadi pusat perhatian sehingga si penumpang itu banyak doa tuh di pesawat. Paling tidak oh my god gitu. Tapi begitu dia mendarat lagi, kok itu hilang, tidak terfollow api. Kenapa itu Pak Indra? Ya. Nah, itu kenapa nanti dampaknya bagi manusia yang selalu spiritualitasnya itu muncul hanya saat-saat yang sangat tertentu saja, ya spesifik saat menghadapi bahaya. Itulah sekarang kan soal kita seberapa jauh kemudian gini, saat kita tiba selamat mendarat itu kita merasa lega. Lega itu menjadi satu kejutan tersendiri bagi kita. Bisa selamat juga ya. Dilalahnya keselamatan itu pun menghapus segala macam kekhawatiran kita tadi. Sama kayak rasa lapar yang tadi dihapus karena fokusnya bukan ke situ. Gitu. Iya, ini satu persoalan sehingga bagaimana sih kita bisa tetap mempertahankan perhatian kita terhadap rangsangan spiritual itu tadi, stimulus spiritual kita bisa mempertahankan perhatian itu. Gitu. Fokus di situ jadi pusat perhatian kita. Saat saya makan, gitu kan, bisa nggak kita fokus? Ini pemberian loh, gitu. Ya, mensyukuri atau apa? Ya. Di saat itu kita bukan kemudian kegembiraan yang luar biasa, enak-enak makanannya asik gitu ya. Bukan hanya dalam kegembiraan itu. Kegembiraan oke. Tapi jangan sampai kegembiraan itu mengenyahkan adanya rangsangan spiritual dalam kesadaran kita. Adanya kesadaran spiritual itu. Ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi kapan rangsangan spiritual itu menguat dalam diri kita? Ada pencetusnya ya? Ada pencetusnya. Jadi tadi misalnya kita berada dalam keadaan terancam atau dalam keadaan bahaya.
itu mencetuskan spiritual. Atau kita berada dalam kondisi merasa bersalah. Kita nauzubillah min dzalik, misalnya lagi bawa mobil tiba-tiba nabrak orang. Itu langsung ya Allah, oh my God, pasti itu indikasi atau indikator bangkitnya spiritual di situ ya. Iya. Indikator di mana perhatian kita mulai. Tapi dengan segera bisa hilang. Berarti termasuk juga ini ya, misalnya ingat mati gitu, takut mati gitu. Ya. Itu membangkitkan, makanya ada anjuran ziarah kubur ya. Gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ya selain itu misalnya kayak ketika kita tadi melihat langit. Perenungan. Ketika kita berada di gunung gitu ya, kita lihat luasnya alam semesta ini dan seterusnya. Ini yang lebih konstan ya, maksudnya lebih kalau perenungan itu. Kalau rasa bersalah kan insidental sesekali, musibah atau ancaman itu bahaya sesekali. Takut mati sebenarnya itu perenungan yang spesifik juga itu. Bisa agak lama ingat mati dan lain sebagainya. Tapi begini Pak Indra. Makanya kalau kita lihat mungkin nanti Pak Ferus bisa carikan ayatnya, ketika kita di Al-Quran selalu diingatkan untuk banyak-banyak merenung. Awalam yatafakkarun. Banyak-banyak merenunglah supaya kita tuh punya kepedulian terhadap sensor spiritual kita sendiri, informasi yang masuk dari rohani kita. Supaya spiritualitasnya berfungsi, sensor-sensor yang dari spiritual itu berfungsi. Kalau tidak ada perenungan, tidak ada tafakur, kalau ayat kauliyahnya tadabur, ayat kauniyahnya tafakur, maka ya tidak muncul itu kebangkitan spiritual. Tapi ya kalau tidak muncul, itu apa masalahnya? Kenapa penting kebangkitan spiritual itu? Kenapa kebangkitan spiritual itu penting? Ada beberapa penyebab dari orang mengalami gangguan kecemasan. Oh, oke. Gitu ya. Anxiety, kecemasan. Itu di antara problem-problem psikologis. Ada yang namanya somatogenik. Ya. Kecemasan yang muncul karena kondisi tubuh. Ya. Kita tiba-tiba tubuh kita lemas gitu. Pada saat itu kita bisa mengalami kecemasan. Dan kalau kita merasa tidak berdaya berkepanjangan secara fisik, itu bisa membawa dampak kepada frustasi, kecemasan yang lebih dalam. Lanjutannya bunuh diri. Ya. Ada kecemasan yang sifatnya yang diistilahkan sebagai psikogenik. Gitu. Psikogenik itu kecemasan psikologis. Kehidupan begitu sulit, kemudian kita takut akan kemiskinan, kita takut nggak dapat makan, kita takut ini, takut itu. Ketakutan ini juga bisa menyebabkan anxiety, ya, dan ya dampaknya juga bisa jadi cukup berat. Ada juga yang namanya diistilahkan dengan kecemasan noogenik, kecemasan yang disebabkan oleh kehampaan spiritual. Noogenik. Yang pertama tadi kecemasan somatogenik. Somatogenik ini juga bisa jadi kecemasan yang akibat gangguan saraf gitu kan. Kalau kita narkoba apa segala macam, kita bisa jadi cemas juga sebetulnya, dihantui kecemasan segala macam. Yang kedua psikogenik. Yang ketiga ini noogenik. Ya. Kecemasan yang disebabkan oleh spiritual. Apa gejalanya? Ya, gejalanya tuh kita jadi bosen. Oke. Ya gejalanya kita jadi, aduh ngapain sih ini? Bosen amat. Jadi dampaknya ke eksistensi justru ya? Ya, jadi kita nggak tahu kita mau ngapain. Gini apa gue hidup ya? Untuk apa gue hidup? Padahal sukses, kaya maksudnya ya. Punya istrinya juga bagus gitu. Punya anaknya juga terdidik dengan baik. Tapi selalu merasa kayak kosong gitu. Nah inilah yang dalam studi-studinya, jadi ada psikolog yang namanya Viktor Frankl, gitu kan, yang menyebutkan bahwa kecemasan noogenik ini itu akan sangat menggejala dalam abad 21. Menggejala ya, berarti ini di banyak peristiwa dan terjadi.
Banyak orang mengalaminya. Ini yang terjadi. Artinya kita tidak lagi mengalami kesejahteraan batin gitu. Oke. Jadi, kesejahteraan ekonomi sih mungkin bisa jadi. Tapi kesejahteraan batin nggak ada. Nggak afiat. Nggak afiat ya. Yang kedua, ketika kita tidak ada spiritualitas kita itu lemah, artinya gini. Tadi kita akan merasakan hidup kita itu begitu dangkal, ya kok hidup gini-gini aja sih. Ngapain sih? Ya. Yang kedua, akibatnya ketika kita secara spiritual itu tidak punya kepedulian, gitu kan, mengabaikan spiritualitas kita tidak akan tahan menghadapi ujian gitu. Ya. Kita tidak akan memiliki kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ya. Kekuatan mental lah kepada umum orang bilangnya. Aduh, udah gagal. Ya. Apalagi artinya saya hidup kalau saya sudah gagal seperti ini. Jadi penonton sekalian, penting sekali sebenarnya kebangkitan spiritual ini. Ya. Tadi prosesnya sudah dijelaskan panjang lebar. Pencetusnya itu ada 4, rasa bersalah, bahaya yang harus dihadapi atau dialami, disaster, yaitu ancaman kematian, ya, ingat mati, dan perenungan. Saya pikir ini semua sangat penting dalam rangka menjaga eksistensi kita di eksistensi kita, kesadaran kita akan eksistensi ya, bukan eksistensi kita di muka bumi. Kesadaran kita akan eksistensi, artinya kita ini sebenarnya punya makna di dalam hidup ini. Nah, jangan sampai mengalami tadi anxiety karena faktor yang noogenik gitu. Kosongnya spiritualitas, tidak tumbuhnya spiritualitas, sehingga nanti punya banyak materi tapi kayak hampa gitu, tidak merasa punya makna gitu di dalam menjalani hidup. Artinya makan permen nggak terasa enaknya. Istri nggak bisa dinikmati lagi, suami tidak kayak nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kehilangan hal-hal yang sangat mendasar justru. Jadi kalau tadi Pak Indra mengatakan manusia dari unsur ruh dan jasad, maka kehilangan atau ketiadaan spiritualitas, tidur terus spiritualitasnya ini, itu nanti kayak orang yang punya kuping nggak punya pendengaran. Ya, punya uang tapi uang miliar itu kayak sama aja kayak gak punya uang gitu, tidak ada makna. Begitu kurang lebih Pak Indra ya. Ya mudah-mudahan ini betul-betul menjadi penyadaran kita akan pentingnya ya kebangkitan spiritual. Jadi harus dijaga secara kontinu gitu, terus menerus ya. Dan juga kita harus paham bahwasanya atau menerima ya musibah itu sebenarnya ada manfaatnya gitu. Disaster juga, bahaya, bencana itu juga harusnya membangkitkan spiritualitas kita gitu. Dan yang paling ini adalah perenungan dan ingat mati, kurang lebih begitu. Gimana Pak Indra? Kita mungkin perlu closing statementnya tentang kebangkitan spiritual ini dari Pak Indra. Silakan. Saya mau ulangi lagi pernyataan di awal bahwa bicara spiritualitas bukanlah bicara tentang kemampuan melihat makhluk gaib atau kemampuan menerima sesuatu yang sifatnya gaib gitu ya. Supranatural. Karena informasi spiritual itu sudah selalu ada dalam kesadaran kita. Dia muncul setiap hari. Seperti kita merasa lapar, gitu. Seperti kita merasa haus, dia muncul setiap hari. Persoalan kita adalah apakah kita peduli terhadap rasa lapar kita? Kita peduli terhadap rasa haus kita? Kita peduli nggak terhadap pertanyaan-pertanyaan kekosongan jiwa kita gitu? Nah, penonton sekalian, ketika kita tidak pernah peduli akan rasa lapar, akan rasa haus, akibatnya kita akan mengalami dehidrasi, kita akan mengalami malnutrisi, gitu kan? Sehingga secara fisik kita menjadi lemah, gitu ya. Nah, ketika kita abai terhadap hal-hal spiritual kita tadi, ya,
akan pertanyaan makna hidup kita, saya mau ngapain apa segala macam, itu tak pernah kita pedulikan, kita akan mengalami kekurusan jiwa sendiri, kekosongan, kehampaan batin gitu. Dan ini ya ada orang yang bilang gitu kan, kamu ini hidup untuk apa sih? Saya mau hidup untuk bahagia. Sadarilah, ketika kita kosong jiwa kita, kebahagiaan itu nggak pernah kita dapat. Jadi tidak akan pernah hadir kebahagiaan kalau tidak ada kebangkitan spiritual. Ya, keren Pak Indra. Demikian para penonton podcast Taklim Psikologi melalui channel PKS TV, mudah-mudahan bermanfaat. Kami juga berharap ada kritik dan saran, serta para penonton sekalian, sahabat podcast Taklim Psikologi itu boleh mengajukan pertanyaan di samping memberikan komentar ya Pak Indra. Ya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu kita coba bahas. Nanti ada mungkin yang kita angkat menjadi tema perbincangan kita di podcast episode berikutnya. Gitu Pak Indra. Ya. Terima kasih banyak Pak Indra. Yuk. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga hidup kita bermanfaat dan spiritualitas kita bangkit dan kita berbahagia. Demikian, terima kasih. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.